Oke, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Rata Pramesti. Kali ini aku bakal bahas soal TPS Pengetahuan Kuantitatif part 4. Yeay. Nah, jadi buat kamu yang belum nonton part 1, 2, 3-nya, silahkan tonton ya. Di playlistnya UTBK 2021, aku udah bahas part 1, 2, 3, dan juga pernah bahas yang ekonomi ya. Ekonominya baru part 1 sih. Nantilah aku bahas lagi tentang yang sosumnya ya. Oke, yang pertama, jika matriks 2 min 2, 3 min X tidak mempunyai inverse, maka nilai X adalah, oke. Aku kasih waktu, kalian bisa nih milih jawabannya A, B, C, atau D. Oke? Bisa di pause dulu. Oke. Kalau misalnya udah, sekarang aku bahas. Nah, jadi syarat kalau misalnya matriks itu nggak mempunyai inverse, itu adalah ketika si determinannya itu adalah 0. Oke, tahu kan determinan itu gimana? Kita tinggal kali silang aja lalu dikurangin. Jadi ini kurangin sama ini. Oke, berarti gimana tuh? Kita cari aja determinan ini misalnya matriks A gitu ya. Determinan A berarti 2 kita kali sama 3 min X. Nah, kita kurangin. Nah, 3 dikali min 2. Oke, berarti kan ini kali ini dikurangin ini kali ini. Oke, berapa tuh? Kita kerjain aja. 2 kali 3 berarti 6. 2 kali min X berarti min 2X. Oke, min 3 dikali min 2. Oke, berarti min 3 kali min 2 ya. Plus 6. Oke, berarti berapa tuh? 6 tambah 6, 12. Oke, ini bisa sama dengan 0 aja. Karena kan syaratnya tadi nggak memiliki inverse adalah determinannya itu sama dengan 0. Nah, berarti 12 kita kurangi sama 2X. Nah, berarti untuk cari 2X, kita pindah ruasin aja sama dengan 12. Jadi X-nya 12 bagi 2 sama dengan 6. Oke, berarti kalau misalnya matriks ini nggak mempunyai inverse, maka nilai X-nya adalah 6. Jawabannya yang C. Ayo, siapa yang benar tadi? Yang benar bisa berbahagia ya, tapi buat yang belum juga nggak apa-apa, belajar. Soal nomor 2, tadi tentang matriks, sekarang tentang, jadi kayak mencari angka yang hilang gitu ya. Berapakah nilai pada segitiga Q? Nah, berarti yang belum adanya tuh yang ini. Nah, sekarang kita lihat dulu yang udah keisi semua, 5, 8, 40, 16. Ini yang ditanyain yang tengah. Caranya gimana sih? Gampangnya adalah tips dari aku tuh, yang tengah tuh kan ini jawabannya ya. Nah, kita coba cari hubungan dari ketiga angka ini tuh gimana. Nah, 5 sama 16 ada hubungannya nggak? Kali berapa gitu. Bilangan asli, ini kan 5, nggak bisa ya, pasti koma gitu. 40 digimanain biar jadi 16? Nggak bisa juga. Nah, tapi kalau 8 itu bisa dikali 2, atau 8 itu bisa ditambah 8 biar jadi 16. Oke, nah di sini kemungkinan adalah yang kalau misalnya ditambah sama 8. Gimana nih? Ada nggak hubungannya antara 40 sama 5? Biar jadi 8. Oke, ada. Jadinya berapa? 40 kita bagi aja sama 5. Jadi 40 bagi 5 kita tambahin sama 8, jadi 8 tambah 40 bagi 5, ya kan? Jadinya 8 tambah 8 sama dengan 16. Oke, berarti polanya itu bakal sama nih sama yang Q. Yang Q itu berarti si 3-nya ini 3 ditambah 32 bagi sama 4. 32 kita bagi sama 4. Berarti berapa tuh? 3 ditambah 32 bagi 4 kan 8. Jadi 3 tambah 8 sama dengan 11. Oke, jawabannya yang A. Oke, gampang ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Masih sama, mencari nilai pada segitiga Q. Oke, aku kasih waktu dulu nih, mungkin bisa pause dulu buat cari jawabannya apa. Nah, sekarang kita coba cari jawabannya. Kita lihat lagi yang P-nya itu kira-kira hubungannya gimana nih. Nah, di sini ketiga angka ini yang di luarnya itu punya hubungan. Gimana tuh? Ternyata 6 dikali 5 lalu dikurangi 8 ya, biar jadi 22. Nah, di sini kan 22 bisa gitu dari 6 dikali 5, kita kurangin sama 8. Jadi 30 kita kurangin sama 8, jadi 22.
Berarti yang satu lagi sama nih polanya. 7 kita kali sama 8 dikurangi sama 5. Jadi 7 kali 8 dikurangi sama 5. 7 kali 8 itu kan 56. 56 kurangi 5 jadi 51. Jawabannya yang D. Ya intinya kalau ketemu soal kayak gini harus peka gitu ya. Ngelihat hubungan yang luarnya. Mau dikali, tambah, kurang, bagi, itu mungkin banget. Oke, soal nomor 4. Seseorang menukarkan 425 koin belanja dengan 2 jenis barang. Oke, berarti 425 itu ditukerin ke 2 jenis barang. Barangnya itu ada A sama B katanya. Ini sama ini. Dia nukerin 7 barang A dengan harga 25 poin per barang. Oke, berarti di sini poin sama barang ya. Berarti kan poinnya 25, barangnya 7. Jika harga setiap barang B adalah 2 kali poin barang A, oke berarti kalau 2 kali poin barang A berarti 2 kali 25, ya nggak? Jadi ya udah 50 aja. Tapi barangnya belum diketahui nih, makanya ditanyain berapa sih barang yang diperoleh. Berarti ini yang ditanyain, oke? Nah, gimana cara untuk mencarinya? Ya udah, kita kaliin aja, ya nggak sih? 25 kali 7. Oke, 25 kali 7. 5 kali 7, 35. 2 kali 7, 14. 14 tambah 3, 175. Oke, 175. Sedangkan totalnya itu 425. Jadi, kita kurangin aja. 425, kita kurangin sama 175. Jadi, 5 kurang 5, 0. 4 kurangi 1, 3. 12 kurangi 7, 5. 3 kurangi 1, 2. Oke, berarti sisanya adalah 250 gitu ya. Nah, 250 ini poinnya kita bagi sama 50, kan 2 kali yang poin A ya. Jadi 250 dibagi 50, jadi pasti 5. Nah, jadi barang B itu cuma bisa dibeli 5 barang. Jadi jawabannya yang B. Yeay. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, nomor 5 ini tentang perbandingan ya. Kita harus paham bahwa perbandingan itu dibagi menjadi 2. Sebenarnya ini materi SMP sama SMA awal sih. Jadi perbandingan itu ada yang senilai, ada yang berbalik nilai. Jadi kalau misalnya yang senilai, ketika salah satu variabelnya naik, maka variabel yang lain juga ikut naik. Nah, kalau variabelnya turun, variabel yang lain juga ikut turun. Kalau berbalik nilai, kebalikannya. Kalau yang satu naik, yang satu turun. Yang satu turun, yang satu naik gitu. Nah, sekarang kita baca. Sebuah tempat dapat dicapai dalam waktu 9 jam dengan kecepatan 15 km per jam. Berarti di sini hubungan antara waktu dan kecepatan, ya kan? Waktu dan kecepatan. Nah, di sini waktunya itu adalah jam ya. Kecepatannya adalah kilometer per jam. Oke, waktunya di sini adalah 9 jam dengan kecepatan 15 km per jam. Nah, kalau misalnya pengen sampai 4 jam lebih cepat, berarti 9 aja kita kurangi 4, ya nggak? 9 kurang 4 kan 5 tuh. Oke, berarti di sini kita tulis aja 5. Kecepatannya berapa? Oke, nah di sini kan waktunya itu kan berarti makin nurun. Kira-kira biar lebih cepat, lebih singkat waktunya, kecepatannya harus naik apa turun? Harus naik dong. Oke, berarti dia pasti yang berbalik nilai. Ketika satu besarannya itu turun, yang satu besarannya itu naik. Gitu. Di sini misalnya kita X aja ya. Cara ngerjain perbandingan berbalik nilai itu awalnya kan gini, 9 per 5 sama dengan 15 per X ya. Nah, cara ngerjainnya kita balik salah satu besarannya. Jadi 9 per 5 sama dengan X per 15. Oke. Baru deh kita bisa kali silang. 5 kali X, 5X, 9 kali 15, gitu. Nah, cara gampangnya, cari X-nya adalah kita sederhanain aja. 15 bagi 5, 3. Berarti 9 kali 3, 27. Oke, jadi logik ya, kalau misalnya pengen lebih cepat, waktunya 4 jam lebih cepat, berarti kecepatannya juga harus naik, jadi 27 km per jam. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 6.
Jika luas persegi itu 25 cm kuadrat, maka keliling lingkarannya adalah, nah, luas persegi itu kan berarti yang di luar ini ya. Kalau misalnya 25 cm kuadrat, itu kan luas persegi kan rumusnya itu sisi kali sisi ya. Ya udah, berapa kali berapa yang hasilnya 25? Ya udah pasti aja kita akarin aja ya. Jadi pasti 5 cm. Berarti di sini 5, di sini 5 juga. Nah, ditanyain keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu rumusnya apa? Rumusnya bisa 2πr atau pi kali d. Ya udah, pi kali diameter aja ya. Diameternya udah pasti ya, berarti dari titik ini sampai titik yang ini itu adalah 5, jadi ya udah pi dikali 5. Jadi 5 pi. Oke, gampang ya. Jawabannya yang A. Oke, gimana nih? Kamu benar nggak? Oh iya, jadi sebelum jawab bisa juga untuk nge-pause dulu ya, biar jawab dulu. Oke, lanjut ke soal terakhir ini kayaknya. Ini segitiga Pitagoras ya. Dalam segitiga ABC, urutan sisi dari yang terpanjang. Nah, kita harus ingat banget ya, kalau satu segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Nah, di sini udah diketahui bahwa sudut A itu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu adalah sudut A-nya 67 derajat, sudut B-nya 58 derajat, sudut C-nya masih X ya. Totalnya 180 derajat. Berarti 180 derajat, kita tambahin aja nih, kita buat cari C-nya. Berarti 67 tambah 58, berapa tuh? 8 tambah 7, 15, 7 tambah 5, 12. Berarti 125 derajat ditambah sama X. Oke? Benar kan? 67 tambah 58, 6 tambah 5, 11, 12. Ya, benar. Nah, berarti X-nya itu adalah 180 kurangi 125 derajat ya. Oke, berapa tuh? Berarti X-nya itu adalah, kita coba cari dulu, 10 kurang 55, 7 kurangi 2, 5. Berarti 55 derajat. Oke, di sini 55 derajat. Ingat, kalau misalnya di sini ada A, B, C gitu ya, berarti ini kan C besar. C besar itu depannya adalah C kecil. A besar itu depannya ini ya, depannya berarti yang ini itu A kecil. B besar itu depannya berarti yang ini ya, itu B kecil. Nah, berarti yang memiliki yang terpanjangnya berarti di sini 67, di sini 58, di sini 55. Nah, cari aja yang memiliki sudut terpanjangnya itu yang mana gitu. Berarti kan mulai dari, kalau misalnya kita urutin, yang dari terpanjangnya itu adalah yang BC yang pertama, yang kedua AC, yang ketiga AB. Berarti BC, lalu AC, lalu AB. Dengan perbandingan 67 derajat, lalu AC-nya itu 58 derajat, dan AB-nya itu 55 derajat. Biasanya yang memiliki sudut paling besar itu adalah yang memiliki sisi terpanjang atau hipotenusa, sisi miringnya gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang BC, AC, AB, yang E. Oke, nah udah gitu aja. 7 soal tentang TPS pengetahuan kuantitatif UTBK, semoga work gitu ya di kamu. Kalau misalnya ada yang kurang paham bisa diulang-ulang lagi aja. So, tunggu aja part 5 ya, part selanjutnya. And good luck, semangat UTBK 2021. H-80-an lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.